Ada keheningan singkat di antara mereka berempat di dalam ruang perpustakaan. Tapi si bocah Cil akhirnya membuka kedua tangan sambil berkata dengan penuh penyesalan, "Aku yang menutup ingatannya." Dia berkata, "Aku tahu itu hal yang sangat bodoh ketika melakukannya. Itu adalah sebuah tindakan yang sombong dan ceroboh." "Kau yang menutup pikiranku," Rin berkata dengan rasa tidak percaya, seolah-olah dia sedang mendengarkan seorang bocah sedang membual tentang apa yang dia lihat. Cil mengangkat dan menggerakkan tangannya untuk membuat sebuah rune di udara kosong hingga tercipta siluet berwarna kepekatan. Rune-rune itu menyerupai kaligrafi yang dibuat dari bunga mawar berduri. Rune saling membelit di udara dan menggantung di sana selama beberapa saat. Jess dan Rin tertegun melihat hasil kreasi bocah itu. Rin pasti akan mengatakan itu indah jika saja dia tidak tahu bahwa rune itu yang telah menyegel pikirannya selama ini. Rune-rune menghilang ketika Cil mengibaskan tangannya ke udara. Kaligrafi cantik itu menguap menjadi asap hitam dan hilang. "Apa itu tadi?" tanya Jess. "Aku belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya." Haramon diam-diam tersenyum dengan bangga. Dia masih berdiri di belakang kursi roda Cil sambil membusungkan dada. "Tanpa mengurasi rasa hormat saya yang mulia, seperti sebelumnya yang sudah saya katakan, bahwa tuan saya adalah warlock terakhir dari garis keturunan murni. Julukannya adalah Black Rose, sekaligus sebuah gelar yang diambil berdasarkan kepemilikan ilmu sihir tertua dan diwariskan turun-temurun dalam keluarga Burley." "Terima kasih atas penjelasanmu, Haramon," ujar Cil. "Biar aku sendiri yang melanjutkan dan menjelaskan pada mereka dari sini. Asal kalian tahu, tidak ada seorang pun warlock yang memiliki kemampuan sepertiku. Rune mawar hitam ini diciptakan oleh moyangku dan hanya diwariskan pada garis keturunan anak laki-lakinya." "Apa fungsi rune mawar hitam ini?" Ren sangat ingin tahu. Ada banyak hal yang berkeliaran di dalam pikirannya. "Tunggu, Jess." Kini gadis itu berbalik pada Jess. "Apakah rune ciptaan keluarga Barley ada hubungannya dengan mawar-mawar hitam yang ada di kerajaan Darkwood?" Jess tersentak. Dia kini bergantian menatap antara Rin dan Cil. Jess sendiri menginginkan jawaban. Lebih tepatnya, Jess memang datang ke sana karena menginginkan penjelasan tentang sosok penyihir yang telah mengutuk dirinya dan seluruh istana Darkwood. "Cil, apakah itu kau yang melakukannya?" Jess terlihat marah dan mulai mengepalkan tangan kanannya. Sulur-sulur hitam terlihat keluar dari tangan yang terkepal. Haramon mulai khawatir. Dia maju dan melindungi tuannya dengan badannya sendiri. "Tolong jaga sikap Anda yang mulia. Sejauh ini saya masih menahan diri, karena Anda adalah orang berpengaruh di kerajaan ini dan bagi masa depan kami." Rin menggenggam lengan Jess, turun ke tangan yang terkepal dan menahannya dengan lembut. "Kita harus bersabar. Aku pun menginginkan jawaban. Aku yakin bocah ini akan mengatakan semuanya pada kita." Rin berkata dengan penuh keyakinan. "Tidak apa, Haramon. Mereka tak akan menyakitiku karena mereka membutuhkanku. Akulah satu-satunya warlock yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan di kepala mereka masing-masing." "Jadi, kau sebenarnya sudah tahu tujuan kami datang ke sini?" desak Jess.
Tentu saja. Jika tidak, maka aku tak akan mengundang kalian. Karena aku pikir ini sudah waktunya untuk menyingkap rahasia besar yang menyelimuti semuanya, ujar Jill. Jangan berbelit-belit dan langsung saja pada intinya, seru Jess. Apakah kau yang mengutuk orang tua dan kerajaanku? Jill menatap Jess dengan tajam dan menggeleng. Tentu saja tidak. Waktu kutukan itu menimpa Dakut, aku sendiri terkejut. Karena sejauh pemahamanku, hanya keluarga Burle yang mempunyai kemampuan sihir mawar hitam. Tapi saat itu, aku yakin ada orang lain yang juga menguasainya. Sayangnya, kemampuan sihir orang ini jauh lebih kuat dari yang aku pikir. Jill berkata lirih dan ada nada terluka dalam suaranya. Dia tidak bisa menerima kenyataan jika ada warlock lain yang lebih kompeten darinya. Haruskah saya katakan tuan? Tanya Haramon. Jill mengangkat tangan dan melarang pria itu. Apa yang ingin kau katakan? Aku tak ingin ada rahasia di sini. Jess mendesis. Asistenmu datang ke sini malam terjadinya kutukan. Dia berhasil keluar dari istana tepat waktu meski separuh tubuhnya masih tertahan dan mendapat kutukan. Erika, tanya Jess dan tak percaya. Erika tak pernah menyembunyikan sesuatu darinya, itu yang Jess yakini selama ini. Jill mengangguk. Erika datang untuk meminta pertanggungjawaban dariku karena dia tahu sihir mawar hanya dimiliki keluarga kami. Dia memintaku agar melepaskan kutukan. Aku bahkan tidak tahu ada kutukan yang sehebat itu di dunia ini. Ren mengerti sekarang. Karena itu, Erika masih memiliki bentuk manusianya secara sempurna, berbeda dengan pasukan kegelapan lainnya yang wujud fana mereka tidak permanen dan tidak bisa bertahan lama selama berada di dunia manusia. Jill melirik pada Ren. Yang mulia, kau boleh tidak percaya padaku, tapi aku selalu mengatakan kebenaran pada klienku. Klienmu? Aku? Jill masih menatap Ren. Dia. Aku akan memulai dari gadis itu. Jill menatap Ren dengan pandangan polos anak-anak. Ren terkejut. Sebenarnya Ren, aku bangga atas karyaku terhadapmu, ujar Jill pelan sambil terus menatap gadis itu. Aku melakukan sedikit modifikasi pada mantra sihir yang diwariskan oleh kakek buyutku. Aku tidak mengira jika hasilnya akan begitu sempurna. Sihir apa? Tuntut Ren. Apa yang kau lihat akan kau lupakan. Bahkan ketika kau sedang melihatnya, rune mawar hitam ini telah menjaga dan melindungimu dari pandangan-pandangan yang tak seharusnya kau lihat sebagai fana. Kau bisa bersikap layaknya manusia fana lainnya. Tidak ada gambaran tentang makhluk-makhluk bayangan dan makhluk kegelapan. Mereka tidak bertahan di dalam ingatanmu, sehingga tidak mengganggu tidur manusiamu, persis seperti yang dia inginkan. Seperti yang diinginkan siapa? Ren maju melangkah. Semua orang yang ada di ruangan itu bisa mendengar bahwa suara Ren sangat tipis dan tegang. Jill mendesah. Ren tidak akan terkejut. Ren sudah bisa menebak jawaban apa yang akan dikatakan oleh Jill. Tapi Ren tetap merasa kata-kata itu bagaikan sebuah pukulan telak untuk kepercayaannya. Ayahmu, Marcus Orwell, dialah yang datang ke sini dan memintaku untuk melakukan sihir itu padamu.
Rin mendadak lemas seketika dan pada saat itu Jess segera menopang punggung Rin agar tak roboh. Ayahku yang melakukan semua ini kepadaku. Tapi kenapa? Aku pikir dia mencintai dan menyayangiku. Kenapa dia harus melakukan semua ini? Maaf Nona, untuk jawaban dari pertanyaan terakhirmu, aku tidak tahu. Orang-orang datang dan pergi. Mereka membayarku untuk melakukan pekerjaan, dan aku tak pernah bertanya apa tujuan dan maksud mereka atas permintaan itu. Aku hanya perlu bekerja dan melakukannya dengan sempurna. Jess kini mengambil kendali. Aku memang masih terlalu muda ketika orang tuaku berkuasa dan memimpin kerajaan Dagwood. Tapi aku meragukan apakah mereka menyetujui hal-hal seperti ini. Maksudku, merampas pikiran seseorang. Hukum Dagwood memperbolehkan hal itu dilakukan. Mungkin sebaiknya kau harus lebih cermat mempelajari undang-undang yang diwariskan oleh orang tuamu, Jess. Kau pikir, kenapa aku memilih bertahan di sisimu? Meski kau belum sepenuhnya mewarisi tahta, karena aku yakin kau akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh orang tuamu. Aku yakin, bukan hanya itu alasanmu. Jess tak bisa menerima jawaban Jill. Iya, aku juga bertahan karena kutukan itu. Aku juga ingin tahu siapa yang mempunyai kemampuan sehebat itu. Meski bertahun-tahun aku mencoba untuk membuat yang serupa, tapi aku selalu gagal. Merampas pikiran seseorang, tidakkah itu sesuatu yang sangat egois? Teriak Rin, dia sangat marah. Egois jika dilihat dari satu sisi, tapi jika kau mau memandangnya dari luar kotak, itu bisa menjadi sebuah bantuan yang sangat baik. Pasca pemberontakan, ada banyak sekali keluarga dan orang tua yang ketakutan untuk tinggal di negeri ini. Mereka berlomba-lomba mengirim dan menyelamatkan anaknya ke dunia manusia. Kau pasti juga bisa menduga cara mereka untuk bertahan satu-satunya adalah dengan menjadikan anak-anak mereka manusia dan menutup pikirannya tentang dunia bayangan. Gumam Rin dengan nada sindiran. Ayahmu adalah seorang pelarian. Dia kabur dari pemberontakan yang dipimpin salah satu warlock. Dia kabur dengan membawamu. Dia tidak ingin aku terlibat dengan hal-hal mengerikan di negeri ini. Oleh karena itu, dia mendatangimu sebelum pergi dan membayarmu untuk menyegel ingatanku. Begitu. Rin masih gusar. Jill hanya mengedikkan bahu. Aku tidak tahu tepatnya apa yang dipikirkan ayahmu. Aku hanya tahu dia menginginkan putrinya tidak mengingat tentang hal-hal mengenai dunia bayangan. Ternyata sihir modifikasiku begitu sempurna. Mereka berdiam diri untuk beberapa saat, masing-masing berusaha mencerna informasi yang baru saja mereka terima seperti arus deras. Ren mendekati Jill dan berlutut di depan kursi rodanya. Apa yang kau lakukan, Nona? Jill merasa tidak nyaman. Apakah hanya sekali? Tanya gadis itu sambil memegang sandaran tangan kursi roda. Apakah ada hal-hal khusus yang ayahku inginkan agar aku lupakan? Apakah kau tahu apa itu? Meskipun seandainya ini adalah dampak dari pemberontakan dan dia ingin aku menjadi seorang manusia normal, tidakkah ini terlalu mengerikan? Untuk pertama kalinya, tatapan Jill terlihat ragu. Anak kecil yang terlihat congkak dan egois itu kini mulai gugup dan mencoba menghindari Rin. Dia memundurkan kursi rodanya dan bergerak menuju ke jendela.
Cil berkata dengan nada suara seperti seorang ayah kepada putrinya, hal yang sangat tidak wajar untuk bocah seusianya. Aku rasa kau tidak mengerti, Ren. Pertama kali aku melihatmu, kau masih seusia dengan tubuh manusiaku saat ini. Maksudmu, dari dulu kau mempunyai bentuk tubuh yang sama. Kau tidak bisa menjadi dewasa atau tua. Cil memutar kursi rodanya dan menatap Rin dengan tajam. Jiwaku sudah berusia ribuan tahun, tapi aku terperangkap di dalam tubuh bocah ini. Jess yang menyaksikan semuanya hanya bisa menatap dengan heran. Semua rasa penasaran dan pemikiran tidak masuk akalnya tentang Cil akhirnya terjawab. Maka tidak aneh jika Cil yang bertubuh bocah 10 tahun memiliki gaya bicara dan pemikiran yang sangat dewasa melampaui usianya. Aku bersembunyi di sini, selalu di sini, dan sendirian. Saat itu Darkwood sedang mengalami konflik berkepanjangan. Aku tak ingin terlibat, tapi aku juga tak ingin meninggalkan tempatku. Tidak sebelum aku tahu siapa penyihir itu. Karena itu, kau memasang penghalang di depan pintu rumahmu? Tanya Jess. Cil mengangguk. Aku menyamarkan rumahku, tapi juga berusaha menghalangi orang lain agar tidak masuk ke sini. Pada malam itu, dari jendela ini, aku melihat kau berjalan dengan ayahmu, Ren. Kalian sangat kelelahan dan ketakutan. Kalian tak membawa apa-apa. Hujan baru saja turun. Kalian berteduh di teras rumahku. Aku menyaksikan semuanya dalam diam. Rumah ini mempunyai mata dan telinga. Dia bisa menyampaikan semuanya kepadaku. Rin menggeleng dengan sedih. Aku bahkan tak mengingat semua itu. Iya, Rin, kau tak akan mengingat kejadian apapun sebelum aku menorehkan segel dalam pikiranmu. Apa yang kami lakukan? Maksudku, aku dan ayahku di sini. Ayahmu mencari tahu tentang keluargaku yang dikabarkan sudah punah. Dia seorang warlock, jadi pasti mengerti siapa saja yang mempunyai kemampuan apa saja. Cil menatap Rin dengan iba. Jadi, kau menerima dan menyambut kami di rumah ini, padahal tahu mungkin ayahku berbahaya. Cil mengangguk. Karena aku tertarik padamu. Kenapa? Karena kau memiliki sesuatu yang istimewa, tapi aku belum tahu apa itu. Ayahmu terburu-buru. Aku terkejut ketika dia mengetuk pintu rumah ini. Ketika aku menatapmu, kau terlihat sangat berbeda. Kau hanya diam, menggigil ketakutan, tapi matamu mengatakan segalanya. Lalu, apa yang terjadi? Apakah ayahku menginginkan perlindungan darimu? Cil menggeleng. Dia datang ke sini untuk meminta sihir mawar hitam. Apa? Tidak mungkin. Markus juga memberitahuku bahwa ia berharap kamu terlahir dengan mata batin yang buta. Dia mengatakan ingin membawamu keluar dari dunia kegelapan ini. Ia ingin kau menjadi gadis biasa, seperti manusia fana. Jadi dia bertanya kepadaku, apakah sihir mawar hitam yang terkenal itu memang ada untuk membutakan penglihatanmu? Karena aku berhasil menutup rumah ini dengan sihir mawar. Rin bersuara kecil, dia mengembuskan nafas dengan sakit hati. Tapi Cil melanjutkan ceritanya tanpa penyesalan. Kebetulan, saat itu aku sedang melakukan percobaan untuk menguatkan rune warisan dari kakekku. Aku memberitahunya
bahwa melumpuhkan sebagian dari pikiranmu bisa membuatmu rusak atau mungkin gila. Tapi kau tahu, Markus sama sekali tidak terlihat menyesal ataupun takut. Dia bukan pria yang mudah ditakut-takuti. Lalu dia bertanya, apakah ada cara yang lain? Jill menarik nafas dan melanjutkan, pada saat itu, aku memang sedang membutuhkan objek untuk menguji hasil penelitianku, untuk menguji hasil penguatan mantra. Rin mengepalkan tangannya diam-diam. Jadi, kau memanfaatkan aku. Kau memanfaatkan keinginan ayahku untuk kau jadikan objek percobaan. Iya, aku tidak punya pilihan lain. Aku juga mengatakan semua konsekuensi kepada ayahmu, karena aku tidak mungkin berbohong tentang hal ini. Kami sama-sama berkata jujur tentang apa yang kami inginkan, sehingga kami melakukan pertukaran. Dan ayahku menyetujuinya. Dia setuju aku dijadikan bahan percobaan olehmu. Jill mengangguk dengan mantap. Aku benar-benar melakukannya. Aku menorehkan runa mantra sihir itu di dalam pikiranmu untuk menutupi penglihatanmu dan menghapus ingatanmu sesaat setelah kau melihat tentang dunia kegelapan. Wow, teriak Rin dengan kesal. Ini sangat menyebalkan. Aku tidak mengira ada sosok sekejam kalian berdua, sindirnya. Akan tetapi Jill sama sekali tidak terpengaruh dengan sindiran itu. Sebaliknya Jess yang mulai gusar. Berarti kau pasti mengenali Rin ketika kami berdiri di depan pintu dan masuk ke sini. Pasti. Tentu saja aku mengenali kalian, terutama gadis ini, ujar Jill yang terdengar kesal. Aku juga kaget. Tapi apa yang seharusnya aku lakukan? Rin tidak mengenalku. Seharusnya memang dia tidak mengenaliku. Dia ada di sini berarti mantranya mulai pudar. Karena tepat beberapa minggu yang lalu, seharusnya Markus datang ke sini untuk menyampaikan laporan terkait mantra yang aku pasang. Kenapa dia harus melaporkannya padamu tentang kondisiku? Ini hanya sebuah mantra dari hasil pengembangan. Bahkan ini menjadi percobaan pertamaku. Tentu saja hasilnya belum sempurna. Ada masa guna yang suatu saat pasti akan berakhir. Ketika masa guna mantra itu berakhir, maka dampaknya mantra sama sekali tidak bisa menutupi mata batin. Ingatanmu juga akan kembali. Tapi anehnya, ketika Rin melihatku, dia tidak mengenaliku. Markus juga tidak pernah datang ke sini. Jadi kupikir dia sudah berubah pikiran dan mulai memberitahumu tentang kebenarannya. Rin mulai paham sekarang. Jadi, karena itu, aku bisa melihat makhluk-makhluk kegelapan yang manusia lain tak bisa lihat semenjak aku datang ke Westlake. Sampai sekarang, kemampuan melihat itu semakin menguat, sedangkan Benjamin tidak bisa melihatnya sama sekali. Benjamin? Jill terkejut lalu menoleh kepada Jess untuk meminta penjelasan. Jess hanya menggeleng pelan tanpa diketahui oleh Rin. Jill pun mengedikan bahu dan menganggap itu bukan sesuatu yang harus Rin ketahui. Jadi, apakah kau kembali ke sini untuk menguatkan ulang mantra yang aku berikan padamu? Aku pikir kau sudah cukup dewasa, sehingga kau bisa membuat keputusan sendiri tanpa campur tangan dari ayahmu. Begitu. Tiba-tiba sebuah memori membanjiri dan menusuk-nusuk kepala Rin. Dia tak mendengar ucapan Jill dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Matanya membuka seperti sedang melamun, tapi ingatannya yang sangat kuat mengalir deras seperti air bah yang ditumpahkan.
Dia ingat menggunakan mantel basah berdiri di depan pintu hitam ganda dengan ukiran mawar. Saat itu, Ren pikir ingatan itu hanya sebuah potongan-potongan dari mimpi dan dia tidak pernah mempedulikannya. Tapi kini semuanya seolah terlihat jelas. Ren tidak sendirian berdiri di depan pintu, dia berdua dengan ayahnya. Cil, kalau kau melepaskan mantra ini dariku, apakah aku bisa mengingat semua hal yang telah aku lupakan? Semua ingatan yang telah kau curi secara ilegal.